Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Tak lupa saya sampaikan untuk semua saudara-saudaraku dimanapun panjenengan berada. Semoga dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Jika dihadapkan dengan segala kesulitan atau ujian dalam hidup ini, semoga Gusti Allah mengangkatnya dan diberikan penyelesaian dengan keindahannya. Bagi saudara-saudara semua yang lagi mengalami sakit penyakit, semoga diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan sehingga bisa menjalani kehidupan ke depan dengan baik. Jadi untuk tema saat ini mengenai kisah para nabi. Saudaraku, sesuai dengan apa yang tertuang dalam kitab-kitab suci, di mana semua kitab suci itu berasal dari utusan ilahi, dari utusan yang disampaikan melalui rohani manusia pilihan, yang mana manusia-manusia tersebut yang telah disucikan hatinya, dibersihkan dari sifat-sifat angkara, dan semua itu atas kehendak ilahi. Dari sekian banyak contoh-contoh para utusan, dan semuanya tidak ada kesamaan antara yang satu dan yang lain. Itulah kebesaran dari Tuhan. Itulah kebesarannya. Tidak ada makhluk pun, satu makhluk pun yang sama. Dan itu yang harus dimengerti semua manusia, tak terkecuali manusia. Jadi manusia dimanapun, dalam artian semua yang di bumi ini, tidak ada kesamaan antara yang satu dengan yang lain, entah itu fisik atau perilaku, sifat yang ada atau yang dijalani, yang tampak atau yang tidak tampak. Perlu kita ketahui, itulah kebesarannya. Dan kita sebagai manusia harusnya mengerti, memahami bahwasannya antara yang satu dan yang lain tidak akan pernah sama. Sebagai manusia bisa sama dalam artian makhluk yang berwujud manusia. Tapi adakah wujud manusia yang sama?
apalagi perilaku manusia. Begitulah semua sang utusan ilahi, tidak ada yang sama, dan semua mengemban amanah perintah dari Sang Maha Kuasa melalui rohani beliau-beliau utusannya atau nabi. Utusan-utusan ilahi di semua, dalam artian di bumi ini, tidaklah terhitung. Yang tahu persisnya hanyalah manusia tersebut dan Yang Maha Kuasa. Karena itu rahasia. Yang tahu hanyalah Dia pribadinya dan Yang Maha Kuasa. Mengingat itu dari ruh, ya kalau disampaikan dengan kata-kata, keluar kata-kata, itu berasal dari ruh yang tersambung sama Yang Maha Kuasa. Saudaraku, semua nabi diutus untuk menyampaikan berita, ajaran, di mana ajaran-ajaran tersebut untuk membenahi perilaku-perilaku yang tidak baik dari kerusakan-kerusakan tatanan yang sudah porak-poranda. Dari perintah-perintah para nabi tersebut tidak ada yang sama. Namun semua dari para nabi mempunyai tujuan yang sama, termasuk dalam kitab sucinya, yaitu kebenaran hidup, kebajikan, yang nantinya arahnya ke kebenaran sejati, yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa. Antara nabi yang satu dengan nabi yang lain tidak akan pernah ada yang sama, karena semua itu sesuai dengan waktu, tempat, dan semua itu atas kehendak, dan manusia tidak bisa mencampuri urusan Yang Maha Kuasa. Semua di muka bumi ini itu urusannya. Namun manusia diberikan amanah. Manusia ini tempatnya ujian. Dan manusia inilah sempurnanya manusia. Ada baik, buruk, semua itu ada pada diri manusia. Sehingga yang bisa membenahi, yang bisa merusak, dan yang juga bisa memberikan, mengerti, membangun, semua ini juga manusia, tak terkecuali yang merusak alam ini. Dari semua para nabi mengajarkan kebaikan, menghindari keangkaramurkaan. Buanglah sifat-sifat yang tidak baik, iri, dengki, dendam,
amarah, itu nantinya akan merugikan kita sendiri. Apalagi sebagai manusia menuruti hawa nafsu yang sekiranya bisa menyusahkan yang lain, yang berarti manusia-manusia itu tidak tahu bahwa dirinya telah tertipu dengan apa yang dilakukan. Kebenaran akan membawa kedamaian, kesejahteraan, dan akhirnya makmurnya bumi pertiwi ini. Namun jika sifat-sifat angkara murka dituruti tanpa ada pengendali dalam dirimu, niscaya panjenengan akan tersiksa kelak nantinya. Itu hanyalah tipu daya yang akan menjerumuskan manusianya ke jurang kesengsaraan. Namun bila panjenengan semua bisa mengendalikan itu, niscaya panjenengan akan merasakan kedamaian dalam hati, ketenangan, ketentraman, yang akhirnya kebahagiaan. Dan kebahagiaan itulah yang akan memakmurkan diri kita, di sekitar kita. Jika kita berada dalam bumi Nusantara, apa Nusantara tidak akan makmur? Hanya sifat-sifat angkara murka yang menjadikan kerusakan di bumi ini. Siapapun dia, jika tidak bisa menjalankan amanahnya, berarti dia tidak pantas untuk menjalani hidup ini. Kemakmuran di depan mata, namun kebodohan yang selalu didamba-dambakan untuk mencapai kemakmuran, itu hanyalah mimpi belaka. Hanya kebaikan, kebajikan, dan aturan-aturan dalam hidup ini yang baik, bijaksana, dan diterapkan dengan keilmuan manusia selama ini yang mau belajar, yang diberikan keilmuan. Semua itu akan menjadi bibit, tanah, tumbuhan yang subur, yang memberikan manfaat bagi kita semua. Bumi makmur, gemah ripah loh jinawi, dan semua itu bukanlah isapan jempol belaka. Begitu pula beliau-beliau yang di sana, yang sudah menjalankan amanah-amanah itu sebagai utusan. Beliau telah memberikan wejangan-wejangan, yang mana wejangan-wejangannya itu untuk kebaikan hidup ini. Bisa dirasakan manfaatnya, ketenangan, kedamaian, dan niscaya kemakmuran akan terjadi. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.